warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ditanya apa kabarnya hari ini, jawabannya apa? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, boleh ya. Silakan sama-sama. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih ya sudah semangat pagi ini untuk belajar komunitas. Hari ini materi kita tentang model konseptual keperawatan komunitas ya. Masih ada yang belum hadir ya, tapi kita tunggu saja karena cuaca di luar kayaknya hujan. Ya. Untuk kalian udah datang, kayaknya bakal hujan lagi nih ya. Oke, materi kita hari ini adalah model konseptual keperawatan komunitas. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengantar keperawatan komunitas, ya. Apakah di rumah sudah ada yang baca-baca tentang komunitas? Kemarin definisinya komunitas, ya. Community, ya. Silahkan. Sekarang saya minta kita responsi dulu, kita evaluasi dulu ya. Kita refleksi dulu ya materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, silahkan saya minta salah satu dari kalian menyampaikan. Ya, pertemuan berikutnya juga. Jadi salah satu dari kalian ditunjuk untuk menyampaikan refleksi, rangkuman dari materi sebelumnya setiap minggu. Hari ini saya minta perwakilan dari si Pen dulu ya. Nisa, kamu dulu yang menyampaikan. Minggu depan silakan si Pen tunjuk. Si Pen yang nunjuk. Minggu depan ya, yang refleksi pertemuan berikutnya ini adalah siapa? Sekarang Anissa, silakan. Bentar. Oke, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan komunitas. Pertama kita ketahui dulu itu komunitas. Komunitas adalah kelompok atau sebagian dari beberapa orang. Nah, sedangkan keperawatan adalah asuhan yang diberikan kepada seseorang yang mencakup bio, fisiko, sosial maupun kultural. Nah, sedangkan kemarin juga ada metode Yunani tentang komunitas. Yang pertama ada Asklepios, Ya. yaitu pengobatan yang dilakukan setelah sakit. Ya, yang kedua ada Hygieia, yaitu perawatan pencegahan. Selanjutnya ada preventif, yaitu sasarannya masyarakat dan tidak menunggu masalah datang atau proaktif. Kesehatan masyarakat menurut Wirko adalah ilmu dan seni. Atau kemarin nih kita kenal dengan istilahnya itu adalah gengnya atau apa ya, circle ya. Nah, jadi terkait dengan itu ya, waktu itu zaman dahulu itu konsep kesehatan itu hanya seseorang yang sudah sakit diberikan obat. Nah, sekarang itu beda ya, bagaimana kita mencegah penyakit itu dari masyarakat untuk masyarakat ya. Oke. Nah, hari ini kita diskusi tentang model konseptual. Di KDK kita udah belajar model teori ya. Ya, model teori keperawatan, kemudian sudah belajar tentang paradigma keperawatan. Ya, sekarang ini ya, model konseptual perawatan komunitas. Saya rasa di KDK dulu juga ada diskusi tentang teori Betty Newman ya. Konseptual model ya. Kemudian lihat apa saya nih? Suatu gambaran objek ya gitu ya. Kemudian contoh gitu kan ya, model. Jadi model adalah gambaran yang mendekati kenyataan dari konsep. Pak Andra itu model dosen yang gimana? Itu. Nah, salah satunya seperti itu. Ya kan? Kalian yang tahu modelnya. Ya. Konsepnya seperti ini, gambarannya seperti ini, di masyarakatnya seperti apa. Oke? Tuh. Nah, sekarang ada yang mau menjelaskan model itu apa? Ini udah ada, tinggal menjelaskan dengan bahasa sendiri. Silakan. Boleh dibaca, boleh. Ya. Terlambat tadi kan? Model sendiri adalah sebuah objek atau sebuah
Nanti lagi. contoh dari gambaran yang mendekati kenyataan. Misalnya tadi yang Bapak omong tadi kan Pak, misalnya Bapak seorang dosen keperawatan dari keperawatan anak, terus jadi bagaimana kita menjadikan Bapak objek atau sebuah model dari konsep tersebut. Misalnya dosen keperawatan anak itu seperti Pak Andra, seperti ini loh Pak. Pak. Aurel, tepuk tangan tuh Aurel. Yeay. Terima kasih Aurel, pegang dulu. Aurel. Yang kedua, model konseptual itu merupakan sintesis dari suatu kumpulan konsep dan pernyataan yang menginterpretasikan konsep-konsep tersebut dalam suatu kesatuan. Ya, ini adalah sintesis dari suatu kumpulan konsep, model konseptual. Konsep-konsep itu kalian pernah dengar ya? Apa sih keperawatan komunitas itu? Seperti apa sih? Karena belum tergambar kan. Setahunya perawat itu Pak di rumah sakit saja. Di rumah sakit. Ada di keluarga, ada di komunitas. Nah, itulah model keperawatan komunitas nanti akan kita diskusikan. Nah, lanjut model konseptual perawatan. Nah, itu suatu konstruksi, suatu bangunan yang sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan keperawatan. Dia sudah diterapkan pada praktek perawatan. Nah, model keperawatan itu sebagai acuan, sebagai dasar kita dalam melakukan asuhan perawatan. Kalau perawatan komunitas, model dasarnya adalah teori Betty Newman misalnya. Conceptual Model of Community ya. Oke. Disiplin perawatan itu apa? Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa memberikan support, memberikan dukungan agar apa? Agar manusia sebagai klien kita itu dapat mencapai kesehatan yang paripurna ya. Dengan cara pengelolaan di bidang ini. Environment-nya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Immunizing. Ya, ini juga salah satu model yang mengembangkan tentang komunitas ya. Nih, sistem komunitas itu ada di tengah-tengahnya subsistem. Ya, adalah interaksi, interrelasi dan interdependensi. Yang di luar ini adalah lapisan pertahanannya. Bagaimana komunitas itu bisa bertahan terkait dengan lingkungannya. Kemudian model ya Roy ini mengembangkan suatu model yang namanya adaptasi, yaitu mempertahankan perilaku yang adaptif. Ya, perilaku adaptif itu perilaku yang dapat menyesuaikan dengan lingkungan, dengan kesehatan, ya, dengan keperawatan, ya, mengubah perilaku maladaptif. Contoh perilaku maladaptif seperti apa? Membuang sampah sembarangan, ya, nongkrong remaja nongkrong di gang, ya, sambil narkoba, lem, ya, itu kan perilaku maladaptif. Keempat ya. 4. Model self care Dorothy Orim. Nah, ya, Dorothy Orim itu self care dia. Bagaimana seseorang dapat memberikan asuhan pada dirinya sendiri, memandirikan dirinya sendiri terkait dengan kesehatan, ya. Apa contohnya? Contohnya ini, ya. Misalnya perawatan diri, ya, self care. Tiga kategorinya adalah ini: wholly compensatory, partial compensatory, and supportive. Ya, wholly ini seluruhnya dibantu. Parsial itu sebagian, ya, suportif cuma sebagai support, membantu, ya, kebutuhannya minimal. Nah, yang lebih bagus itu cuma edukatif, mendekati, ya, model healthcare system Betty Newman.
Ya. Jadi di dalam itu ada namanya self care ya, care sistemnya, model health care. Sistemnya itu seperti suatu bentuk ya, di dalamnya ada lapisan-lapisan pertahanan terhadap resistensi terhadap penyakit. Ya, interaksinya ada fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Tank yang tidak sesuai dengan standar misalnya ya, dekat dengan sumur, kemudian penampungan air. Psikologis seperti apa? Psikologis ya, psikologis mungkin daerah itu rawan bencana ya, rawan konflik, otomatis psikologis dari masyarakat itu mengganggu. Sosial apa? Sosial itu interaksi antara manusia, bagaimana kita hablum minan nas ya, hubungan kita sesama manusia. Sosialnya baik, kalau sosialnya tidak baik rawan konflik. Ya contoh di situ homogennya sangat homogen. Ada suku A, suku B yang tidak pernah akur hubungannya. Terjadi masalah nggak di situ? Bisa konflik, risiko cedera. Nah ya hampir sama. Dan spiritual agama yang tidak bisa akur misalnya ya. Tapi di Indonesia ini mungkin sudah tidak terjadi lagi ya, karena kerukunan antar umat beragama dan budaya yang berbeda itu sudah baik. Nah, 4 kekuatan komunitas itu ada 4 ya. Kemarin kita udah belajar. Ada upaya promotif ya, ada preventif, baru yang terakhir itu kuratif dan rehabilitatif. Fokusnya adalah pada promotif dan preventif. Nah, itu. Ya. Ini adalah population base ya, masyarakat ini. Di dalam masyarakat itu ada individual focus. Ya. Di sini ada intervensi yang dilakukan, ada konseling, ada konsultasi, ada health teaching ya. Kemudian ada care management ya, bagaimana surveillance. Surveillance ini kalau terjadi penyakit endemi ada surveillance-nya. Ada bagaimana policy and development of environment ya, bagaimana kebijakan untuk mengembangkan lingkungan. Komunitas sebagai mitra ya, community orientation, community partnership namanya ya. Apa maksudnya situ? Maksudnya adalah bahwa kita sebagai perawat tidak bisa memberikan intervensi sendiri tanpa melibatkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ya, penting sekali karena sumber daya kita terbatas. Sedangkan kalau kita bisa memberdayakan masyarakat, itu lebih baik lagi. Bertentangan dengan budayanya ya. Nanti belajar kalian di antropologi ya, udah belajar belum? Pendekatan asuhan keperawatan itu harus memperhatikan budaya yang ada di masyarakat. Misal kamu suku Jawa nih, ya kan, mau intervensi di suku Rejang misalnya kan, beda, pendekatannya nggak boleh sama, kita harus sama dengan budaya yang ada di masyarakat itu. Masyarakat itu sudah terbiasa seperti itu, kita nggak bisa dong ujuk-ujuk langsung ya kan. Base care. Nah jadi tadi sudah jelas bahwa hubungan kita dengan masyarakat itu harus baik kalau mau melakukan implementasi. Contoh teman-teman kalian ya, yang sekarang sudah pakai LT. LT itu bagian dari komunitas ya, bagian dari community nursing. Mereka harus bisa mendekati masyarakat. Kalau nggak bakal berhasil. Bahwa intervensi yang kita lakukan itu berdampak bagi masyarakat itu. Relationship based care. Nah, fokus pada komunitas sebagai kliennya. Jadi kita tidak melihat individu lagi. Jadi bagaimana komunitas itu yang diintervensi agar nanti masyarakat yang secara keseluruhan dapat memberikan dampak gitu ya. Oke. Garis pertahanan normal itu adalah garis atau tingkat komunitas yang dicapai saat itu. Ya, berupa pola coping, kemampuan dalam pemecahan masalah jangka panjang yang diperlihatkan sebagai kesehatan komunitas. Pertahanan normal. Nah, ini pertama sekali dia. Yang terjadi saat itu apa yang kita lakukan? Itulah garis pertahanan normal. Kemudian fleksibel, elastis. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang ada stresor, dia akan timbul. Yang ini resisten. Nah, ini
yang udah susah untuk diatasi ya. Stresor yang sangat meningkat kemungkinan penyebab tidak seimbangan. Nah, ini luar dari stresornya berasal dari luar komunitas. Ya. Menurut sistem kita sudah susah mengatasinya. Contoh, suatu masyarakat di desaan di sekitarnya ada pabrik. Ya. Pabrik itu ada limbah. Limbah itu memberikan masalah terhadap satu masyarakat. Ini. Nah, dari beberapa model tadi ya, ada 8 prinsip dari public health nursing ya ke community health nursing. Yang pertama adalah pendekatan nih, ya, prinsip ya. Yang pertama adalah gunakan proses yang sistematis dan komprehensif. Apa maksudnya sistematis? Terstruktur ya. Kalau kita memberikan intervensi harus terstruktur. Nah, tadi sudah ada relationship base ya, community relationship yang lebih bagus ya, kemudian pemberdayaan. Nih, bekerja dengan membangun kemitraan. Ya, bukan masalah yang sudah terjadi sekunder, primer itu yang awalnya. Ya. Selanjutnya ada meningkatkan kesehatan lingkungan. Ya. Targetnya pada siapapun ya, karena kita tidak melihat individual lagi, tapi komunitas. Kemudian beri prioritas pada kebutuhan komunitas. Oke. Kemudian meningkatkan alokasi optimum sumber-sumber dalam masyarakat. Nah, yang lain. Nah, jadi dari community health nursing tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari tenaga kesehatan lain. Interprofessional collaboration namanya. Kalau saat ini kalian belajar interprofessional education. Belajar bersama antar disiplin ilmu untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Kalau udah lulus, IPC dia, interprofessional kolaborasi. Ada pertanyaan? Nah, kita diskusi dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, kita diskusi. Ayo. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Dari kelompok sini menyampaikan contoh salah satu budaya yang bertentangan dengan kesehatan. Ya. Nah, sebelah sini nanti menjelaskan tentang bagaimana budaya itu kita harus beradaptasi, ya. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit berdiskusi. Contohkan ya. 5 menit silakan mendiskusikan dengan budaya tadi, ya. Oke. Terkait ini ya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kamu dari sini, Zil. Ya, silakan. Silakan yang lain diam dulu. Ada pertanyaan atau diskusi? Mana tadi? Bentar. Dari Tari, silakan Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang model-model konsep keperawatan komunitas kan, Pak? Ya. Nah, apakah masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan? Dan di slide Bapak tadi dijelaskan aplikasi 8 prinsip berfokus pada pencegahan primer. Kenapa tidak berfokus pada pencegahan sekunder dan tersier, Pak? Terima kasih. Sekitar 6 atau 7 model konseptual yang saya contohkan tadi, apakah memiliki kekurangan atau kelebihan gitu ya? Sebenarnya 8 model konseptual tadi saling melengkapi ya. Karena teori keperawatan itu terus berkembang berdasarkan penelitian, berdasarkan perkembangan zaman ya. Jadi saling melengkapi. Contoh self care dengan teorinya adaptasi Roy model tadi ya, Roy adaptation model sama self care-nya Orem. Itu berbeda. Self care dia bagaimana seseorang dapat memberikan perawatan padanya sendiri ya, memandirikan pasien. Tapi belum dijelaskan bagaimana adaptasi terhadap lingkungan gitu kan. Jadi Roy adaptation model menjelaskan bahwa agar sehat seseorang itu harus mempertahankan perilaku adaptif, berdiri sendiri. Ya, saling melengkapi ya. Nah, 8 aplikasi ini kenapa dia mana ya? Tadi primer ya? Ya. Mengapa yang primer ya? Ya, Primer. Kenapa tidak sekunder? Primer itu kan yang paling pertama, yang paling luar dia.
yang paling dekat ya, yang paling mudah untuk terkena stresor. Jadi ngapa primer? Jadi kita primer itu yang bawah ya, yang paling bawah. Ya, misalnya pelayanan primer apa? Puskesmas ya, paling mendekati masyarakat apa? Itu yang harus diatai. Kalau sekunder udah kuratif dan rehabilitatif. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke ya, ini pertahanannya ini. Primer itu budaya yang sudah ada manfaatnya bagi kesehatan ya. Tadi apa? Tadi bagaimana cara adaptasi? Oh iya, budaya adaptasi ya, maksudnya itulah ya. Oke. Oke, silakan. Kalau anak kecil itu batuk, pilek, atau lagi demam itu biasanya masih ada orang tua yang membawa anaknya untuk berobat ke dukun. Nah, di dukun ini biasanya nanti akan diberikan terapi kayak pengasapan gitu Pak, dikasih asap, disuruh anaknya hidup. Padahal kan kalau dari segi kesehatan itu kita tahu asap itu membuat anak itu bakal tambah sesak dan batuknya akan bertambah. Oke. Ya. Tadi Amel sudah menyampaikan ya. Pasien anak batuk dikasih asap gitu ya. Asap apa? Apa bahan asapnya? Jampi-jampian. Apa yang dibakar? Yang dibakarnya apa bahannya? Bahannya apa? Bunga. Baunya kayak apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa beradaptasi dengan kesehatan atau sedikit sesuai dengan kesehatan. Nah, misalkan yang contoh yaitu misal ada anak yang masih demam ya Pak, biasanya anak dewasa atau anak-anak yang masih demam. Nah biasanya itu ada salah satu dimandikan berangsur, namanya kalau bahasa kawan itu Pak. Berangsur itu yaitu mandi daun rempah-rempah gitu Pak. Seperti kunyit, seperti serai, terus ada juga lengkuas. Nah, menurut Ulin itu setelah kemarin Ulin cari-cari tahu itu tuh ada manfaatnya juga Pak, di mana kunyit-kunyit itu sebagai anti peradangannya juga Pak. Nah, setelah itu dimandikan itu kan hangat dan bisa jadi kompres juga. Oke ya, tadi ada dua pendapat. Sama-sama kaur pula ya. Sama-sama dari kaur. Ini budaya yang menurutnya agak bertentangan. Kalau menurut kelompok ini budayanya sudah beradaptasi ya. Mungkin belum terlalu diteliti, mungkin sudah ada yang neliti juga. Oke, sekarang kita minta kelompok yang kecil yang di sebelah sana memberikan menurut kalian apa itu budayanya dan bagaimana. Ya, silakan kelompok ini. Silakan. Ya. Oh Dea, silakan Dea. Dea mau merespon yang sebelah sini. Nanti siapa yang sebelah sini silakan. Gantian. Baik, di sini saya akan menanggapi dari pendapat dari kelompok sebelah. Ya, kelompoknya Amel ya. Yang dimana anak kecil yang batuk pilek itu dibawa ke dukun lalu diberikan diasapi, tapi asapnya itu dari bakal Campian ya, tapi harus tahu dulu bahan yang dibakar itu apa ya. Menyan ya. Oke. Silakan. Zoom dekat. Benar kata Bapak tadi, kita harus mengetahui apa dulu bahannya. Bahannya itu seperti misalnya kemenyan atau kayu yang dibawa. Atau rempah-rempahan ya. Asapnya itu kan bisa mempengaruhi pernapasan. Ya, artinya mana tindakan tersebut tidak boleh dilakukan karena kalau di rumah sakit itu sendiri kan diberikan terapi seperti nebulizer ya Pak. Nah kalau di rumah sakit itu kan ada bahan yang benar-benar sudah terbukti aman. Tapi kalau yang di dukun tadi belum terbukti kalau
Ketika merasakan itu akan Ya. pernapasan ini. Oke, terima kasih deh ya. Ya, Amel. Tadi konsepnya mungkin mirip Nebu ya dijelasin ya. Tapi anaknya seperti apa? Umur berapa anak yang diberikan? Umur berapa? Sebelum umur 2 tahun. Diasap-asapin. Gitu ya. Tapi yang sebelah sini silakan. Tadi sebelah sini sekarang di ibu. Ya, sama Mila. Adel menanggapi yang Ulin tadi ya. Ulin tadi menyampaikan tentang apa tadi ya, Lin? Memandi air rempah-rempahan ya. Ya, silakan. Adel. Menurut Adel gimana, Adel? Taruh di bawah aja, nggak usah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menanggapi dengan pendapat Ulin mengenai mandi rempah-rempah untuk mengatasi demam pada anak. Sebelumnya di tempat saya juga ada yang seperti itu, memandikan anak dengan rempah-rempah. Kalau di tempat saya itu pakai daun sirih sama serai. Itu biasa untuk mengurangi demam. Kalau ada yang gatal-gatal itu juga bisa. Oke. Itu juga lebih efektif. Mungkin bisa Umur berapa anak yang boleh dimandiin? umur dewasa juga bisa, Pak. Ya, tapi kalau anak-anak Bisa juga. wajib apa enggak? Tapi saat kondisi anak demam, dimandiinnya pakai air hangat dicampur serai tadi ya. Direbus serainya kan, maksudnya kan, air hangat tapi kan, ya. Sudah, dia hampir sama ya, cuman dia kondisi pada anak yang demam. Nah, terkait dua budaya tadi ya, sudah kita diskusikan ya. Ada budaya menurut kelompok ini hal tersebut dilakukan terkait untuk terapi ya. Karena anak mandi, mungkin yang mandi pertama kali itu dikasihlah air yang ada rempah-rempahannya. Ya mungkin perlu diteliti lebih lanjut ya. Apakah air dimasak dulu kan? Campurannya itu ya tradisionalnya ya. Kalau sekarang kan pakai sabun. Dia zaman dulu mungkin dia menggunakan itu untuk mengatasi membersihkan anak-anak ya. Tapi kita lihat itu perlu lihat evidence base-nya, manfaatnya apa? Manajemen keperawatan kesehatan masyarakat. Nah, materi ini yang seksi berikutnya adalah tadi model, sekarang kita lihat manajemen keperawatan kesehatan masyarakat. Nah, tujuan dari keperawatan komunitas itu adalah masyarakat sehat ya. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, mengatasi masalah kesehatan yang sederhana ya. Kemudian meningkatkan upaya kesehatan lingkungan. Bisa difoto, nanti saya kasih materinya. Ya, tingginya angka pertumbuhan memenuhi memori. Ya, dan anak, kemudian tingginya angka kesakitan. Karena penyakit menular ya, meningkatnya angka kesakitan, penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lingkungan. Ini fokusnya ya. Fokusnya pertumbuhan penduduk yang tinggi ya, akibatkan sosial ekonomi ya, mempengaruhi pola pangan, ketahanan pangan keluarga. Ya, kematian ibu dan anak juga tinggi ya, karena kesakitan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan masalah kesehatan lingkungan. Itu salah satu fokus pendekatan kita untuk intervensi pada perawatan komunitas. Masyarakat, ya ada masyarakat yang memiliki perilaku yang tidak baik ya, yang maladaptif tadi. Lingkungan masyarakatnya juga seperti apa? Nah, ya, kemudian yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan di masyarakat tersebut, apakah sudah terjangkau atau mudah diakses atau tidak. Nah, ini kita lihat juga. Nah, dari masalah tadi, sebagai perawat kita harus melakukan proses asuhan perawatan. Yang pertama kita adalah lakukan pengkajian. Apa pengkajian perawatan komunitas? Banyak ya. Karena yang dikaji bukan tubuh, head to toe, bukan keluhannya masyarakat. Keluhan masyarakat yang kita kaji. Bukan pemeriksaannya cuma fisik, tidak hanya. Tapi secara tadi komprehensif. Data yang tadi sudah ditabulasi, diinterpretasi, kita analisiskan. Kita terjemahkan apa masalahnya. Ya, berdasarkan masalah keperawatan,
berdasarkan diagnosis keperawatan. Ya, menghubungkan data sehingga diketahui masalah yang dihadapi masyarakat. Oh, ternyata masyarakatnya ini lebih bermasalah pada bagian ini. Ya, prioritas masalahnya ini nih. Karena kita sudah menganalisis. Ya, nah, kan masalahnya dan prioritaskan masalahnya ya. Baru setelah diprioritaskan masalah, timbul diagnosis keperawatan. Yang paling menurut kalian menjadi permasalahan ya. Ini nanti kita diskusi dengan tersendiri ya, dengan Pak Herman kalau nggak salah saya ya. Tujuan perawatan yang akan dicapai, rencana tindakannya, kriteria hasil yang ingin dicapai apa. Ya, baru rumusan tujuan keperawatannya. Fokus masyarakat jelas, realistik, waktu relatif dibatasi, dan melibatkan serta masyarakat. Contoh rencana tindak perawatannya, ya, identifikasi alternatif tindakan, ya, tetapkan teknik dan prosedur yang akan digunakan. Ini ya rencana. Nanti rencana itu kita tuangkan ke dalam planning of action. Kriteria perencanaannya apa? Memakai kata kerja yang tepat, dapat dimodifikasi, bersifat spesifik. Nah ini saya bilang spesifik. Ini di POA. Ya, spesifik tindakannya, tepat sasaran. Contoh, siapa yang akan melakukan? Nanti kalian praktek ada sekitar 20 orang. Di dalam 20 orang itu ada kelompok-kelompoknya. Ada ketua, kemudian ada divisi kesehatan lingkungan, ada divisi kesehatan ibu dan anak, ada kesehatan tidak menular, penyakit tidak menular, ada mungkin bagian kesehatan lansia. Nah program ini ya siapa yang berperan? Ya mungkin ini program kesehatan lansia, lansia hipertensi tinggi. Kapan? Contoh ya ini, memberikan penyuluhan tadi ya. Pertama udah ada masalahnya tadi lingkungan. Tidak mungkin langsung gotong royong kan? Nah mungkin. Jadi kita kumpulin warganya, kita beri kesadaran, ya. Kita beri edukasi, ya. Kita jelaskan dampaknya seperti ini, ya. Terus cara pengolahan sampahnya bisa dilakukan seperti ini. Nah, sampah ternyata bisa memiliki nilai ekonomis kok masyarakat. Ya, karena kita tidak bisa mengajak masyarakat itu langsung. Kenapa? Kadang karakter kan beda-beda, ya. Wah, nggak mau malas gotong royong katanya kan? Atau bagaimana? Menolak. Nah, tapi kalau tokoh masyarakat biasanya mereka lebih segan gitu ya, lebih mudah diajak. Pelaksanaannya, prinsipnya itu adalah pertama berdasarkan respon masyarakat. Nah, kan tadi sudah saya bilang, kumpuli masyarakatnya. Masyarakatnya gimana respon? Menerimakah, menolakkah, atau bagaimana? Ya. Kemudian sesuaikan sumber daya. Nak buat kayak gitu, ya pas-pasan nih kan, duitnya nggak ada. Bagaimana menyesuaikan sumber daya? Nah ini saya bilang tadi, casing. Ya kita nggak bisa sendiri kan. Bekerja sama dengan profesi lain. Ya. Kemudian menekankan pada aspek peningkatan kesehatan. Ya, memperhatikan perubahan lingkungan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Di sini ada satu lagi. Sebenarnya ya, memperhatikan dampak manfaat bagi masyarakat. Ya, apa dampak manfaatnya? Jika kita intervensikan, selain dari kesehatan, juga ada dampak sosial ataupun ekonomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan petugas non-kesehatan atau non-perawatan. Iya. Kalian bisa bikin bak sampah itu, enggak kan? Artinya kita memperhatikan juga profesi lain. Seminum ya. Nah, dan rujukan kesehatan. Kemudian ada keterpaduan tenaga, biaya, waktu, lokasi, dan sarananya. Ya, itu setiap tindakan perawatan itu dicatat ya, didokumentasikan. Ya. Nah, intervensi yang sudah kita lakukan perlu evaluasi. Ya, ini penilaian evaluasi, implementasi, evaluasi. Apakah itu berhasil? Apakah masyarakat mau menggunakan ya? Membandingkan before and after-nya. Sebelum dilakukan intervensi seperti ini. Setelah seperti ini, oh ternyata positif dampaknya itu. Ya, menilai efektivitasnya, efektif nggak dilakukan itu, ya? Atau ada metode lain? Ya, pertimbangkan juga metode lain. Kemudian hasil evaluasinya digunakan sebagai bahan perencanaan selanjutnya.
oh ternyata kita ada yang kurang nih. Kita harus bikin seperti ini sebagai rencana tindak lanjut. Terakhir ya, tadi kita sudah sampai kepada evaluasi ya. Materi saya sudah selesai nih untuk materi konsep model keperawatan komunitas ya. Nanti kita lanjut terkait dengan praktek ya. Prakteknya misal survei. Ingin ditanyakan terkait dengan konsep dari keperawatan komunitas. Sudah tergambar belum keperawatan komunitasnya? Sudah tergambar ya. Jadi keperawatan komunitas itu dia apa? Suatu kelompok ya. Pelayanannya diberikan dengan kelompok, dilakukan pada kelompok ya. Nah, jadi pelayanan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan profesional lain, melibatkan masyarakat. Harus ada partisipasi masyarakat ya.